Wahid, selamat malam. Lantas apa kemudian situasi terkini yang bisa Anda gambarkan di sana setelah proses yang berjalan tadi? Oke, Francisco, selamat malam saudara. 1 jam yang lalu baru saja saudara Beki sebagai tersangka pencabulan sudah berhasil menyerahkan diri. Kemudian langsung dibawa ke Polda Jawa Timur pada malam ini juga. Saat ini situasi di tempat kejadian perkara sudah berangsur-angsur berkurang, kerumunan, kemudian aparat juga sudah mulai meninggalkan lokasi. Mereka semuanya sudah menuju ke Polda Jatim dan kembali ke markasnya masing-masing. Bisa saya sampaikan situasi pada tadi 1 jam yang lalu sekitar 23.30 memang luar biasa. Dinamikanya sangat luar biasa sekali. Ini adalah bagian dari proses negosiasi yang dilakukan sejak pagi pukul 07 hingga pukul 23.30 malam ini. Negosiasi terus dilakukan dan pada akhirnya pada pukul 23.30 berhasil ada tim pihak dari keluarga kemudian menyerahkan diri terhadap sang anak yang menjadi tersangka kasus pencabulan ini. Sejak siang, sore bahkan malam tadi negosiasi terus dilakukan secara persuasif dan diharapkan polisi keluarga dari Pak Kiai pimpinan pesantren Siddiqiyah ini juga akomodatif, tidak mempersulit. Namun proses ini pada akhirnya bisa dilalui meskipun dengan cukup waktu yang panjang sekali dan melelahkan sekali. Ada 1.000 personil dari Polda Jatim dan Polres Jombang dan di backup sejumlah anggota TNI yang terus berjaga di situasi di sekitaran pesantren Siddiqiyah ini di Jombang. Memang arealnya cukup luas sekali. Data terakhir yang berhasil saya terima dari keluarga Kiai adalah 39 hektar. Memang tidak semuanya berupa bangunan, tapi ada beberapa lahan-lahan kosong dan persawahan memang. Tapi memang ini cukup luas dan tadi saya sempat masuk ke area dalam dan berbincang-bincang dengan keluarga Pak Kiai dari pihak keluarga yang salah satu yang ada di komplek itu. Memang situasinya harus saling memahami, mereka mengistilahkan, karena situasinya tidak mudah bagi Pak Kiai untuk melepas sang anak ini. Usia memang sudah 95 tahun Kiainya, bapaknya, sehingga perlu pemahaman, penjelasan, kemudian perlu negosiasi yang begitu panjang dan memang melelahkan. Tapi pada akhirnya pada pukul 23.30 tadi ada 2 mobil yang membawa Kiai dan keluarganya ke Polda Jatim. Memang sesuai dengan janji kepada Polres Jombang, Kiai akan mengantarkan anaknya ke Mapolda sore tadi. Namun akhirnya baru bisa dilakukan pada malam ini setelah melalui proses negosiasi yang cukup melelahkan, dan ini adalah pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Polda Jatim dan tim secara konsisten kepada keluarga Kiai. Saya sempat masuk sekitar 1 jam di lokasi area, namun tidak bisa mendekat ke kamar atau ke ruangan Kiai. Saya berada di rumah yang kira-kira berjarak sekitar 50 meter dari kediaman Kiai. Saya berada di rumah yang lain. Saya memantau memang sempat sore terjadi ada pemadaman listrik, kemudian setelah itu dinormalkan kembali ketika ada proses negosiasi. Cukup panjang sekali prosesnya, memang pendekatannya juga sangat intensif dan bersyukur karena pada malam ini akhirnya apa yang diinginkan kedua belah pihak baik oleh jajaran Polda Jawa Timur maupun dengan keluarga pesantren Siddiqiyah berhasil dilakukan, dan pada malam hari ini Kapolda Jatim menyampaikan bahwa tersangka menyerahkan diri pada pukul 23.30. Dan 1 jam yang lalu tersangka sudah dibawa ke Polda Jawa Timur, kemudian diantar oleh 2 mobil dari yang di dalamnya ada keluarga dari tersangka Beki dan beberapa keluarga yang lain. Baik, Wahid, kita mengetahui bersama bahwa kasus ini berjalan sudah cukup lama, mulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Dan terlebih tadi Anda kembali mengulang ataupun menyebutkan masalah negosiasi dengan pihak keluarga, khususnya adalah kepada pengurus Ponpes yang juga merupakan ayah dari tersangka. Lantas sebenarnya siapakah
ayah dari tersangka ini. Kenapa sosok ini bisa harus bernegosiasi yang cukup lama untuk kemudian dilakukan jemput paksa terhadap anaknya ini? Siapakah dia sebenarnya kalau menurut informasi yang Anda dapatkan? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada Kompas Petang bahwa pesantren Siddiqiyah ini adalah pusatnya adalah kegiatan Thariqat Siddiqiyah di seluruh Indonesia. Ini memang menjadi pusat kegiatan Thariqah yang ada di Jombang ini dari seluruh Indonesia, dan murid-muridnya memang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudian pemimpin ini yang berada di komplek ini yang tidak lain adalah orang tua dari tersangka, memang sangat disegani tentu di kalangan murid-muridnya, dan mereka dari sisi usia memang sudah cukup senior, usia 95 tahun dengan pengalaman mengelola pesantren ini juga cukup lama. Saat ini santrinya ada sekitar 1000-an lah yang menetap, tapi ada santri atau murid-murid dari pengajian Siddiqiyah ini yang mencapai ribuan, 2.000 sampai 3.000, bahkan ada yang mengatakan bisa 6.000, dan ini setiap bulan datang ke sini. Tentu ada kegiatan-kegiatan, ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh sang kiai kepada sang murid terkait dengan bagaimana ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini satu hal. Yang kedua adalah pesantren ini memang cukup besar dan potensi ekonominya juga sangat tinggi, karena ketika murid-muridnya di Siddiqiyah ini cukup meluas di mana-mana, mereka juga mengembangkan usaha-usaha seperti pabrik rokok, kemudian membangun jaringan-jaringan hotel, kemudian ada juga usaha air minum dan segala macam. Dan memang kalau melihat ke dalam, kelihatannya memang areanya kelihatan sangat luas sekali, dan ini tentu punya potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan di lingkungan masyarakat sekitar memang ini cukup terkenal, Siddiqiyah ini, dan termasuk pesantren yang memang lama di Jombang. Tapi satu hal catatan dari saya berdasarkan informasi dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, pesantren ini tidak termasuk pesantren di bawah binaan PBNU. Jadi di PBNU itu ada pesantren yang kelompok RMI, Robitoh Mahat Islamiyah. Pesantren ini tidak ikut. Pesantren ini adalah mandiri, dia memiliki jaringan sendiri, yaitu jaringan Thariqah Siddiqiyah. Saya tadi sempat berkeliling ke beberapa sudut-sudut rumah yang ada di dalam. Ya tidak lama, sekitar 1 jam, memang di sana kelihatan sekali bahwa di sana akan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti oleh dari berbagai daerah, karena di sana banyak dokumentasi kegiatan yang diikuti oleh dari berbagai kalangan. Kemudian di rumah-rumah di area-area itu juga ada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga-lembaga kegiatan untuk peribadatan. Ini kelihatan memang bahwa pesantren Siddiqiyah ini pesantren yang memang cukup populer di kelompok mereka, kelompok Thariqah Siddiqiyah ini. Baik, Wahid, bisa Anda gambarkan? Kita mengetahui bersama juga bahwa Kementerian Agama juga sudah mencabut izin Ponpes di Ponpes Siddiqiyah Jombang tersebut. Lantas bagaimana untuk kondisi para santri di sana pasca pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut? Apakah kemudian akan dikembalikan ke daerah asal masing-masing, atau saat ini seperti apa gambarnya terakhir yang Anda sampaikan? Karena kan tadi Anda juga sudah berputar ataupun juga berkeliling di dalam sana. Saya tadi sempat berbicara dengan salah satu keluarga terkait dengan informasi keputusan dari Kementerian Agama. Mereka sudah mengetahui bahwa akan ada pencabutan. Ya tentu mereka akan ada rencana untuk melakukan klarifikasi kepada Kementerian Agama di Jawa Timur atau mungkin di Jombang, agar apa yang menjadi keputusan ini juga akan bisa pertimbangan kembali alasan mereka, karena ini juga menyangkut kepentingan dan hajat para siswa yang ada di sini. Namun itu sifatnya masih emosional karena baru saja mendengar. Dia juga terkejut sekali karena terlalu cepat bagi mereka. Menurut mereka keputusan itu disampaikan tanpa ada pemanggilan sebelumnya. Namun tentu Kementerian Agama juga punya pertimbangan lain kenapa keputusan itu segera diturunkan. Jadi tadi pihak keluarga juga akan menyampaikan
tentu akan diterima karena ini sudah terjadi. Namun mereka juga ada niat untuk memberikan semacam klarifikasi kepada Kementerian Agama terkait bagaimana ke depan aset pondok, kemudian sekolahan, kemudian siswa dan santri ini ke depan seperti apa setelah pasca ada penutupan ini. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan salah satu santri yang dari Jember. Mereka memang malam itu karena barangkali ketakutan melihat jumlah sekian orang aparat keamanan berada di lingkungan pondok, mereka kemudian memaksa diri untuk pulang ke Jember. Kemudian mereka belum tahu ke depan seperti apa langkah selanjutnya ketika pondok ini dibekukan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama. Namun yang pasti belum ada sikap resmi dari pondok apakah yang akan dilakukan ke depan pasca penutupan atau pembekuan pesantren Sidikiyah ini oleh Kementerian Agama. Karena situasi di dalam pondok tentu masih belum stabil setelah ada pasca kegiatan pada siang sampai malam hari ini yang memang cukup menyita perhatian semua pihak. Demikian. Baik, terima kasih Wahid Bukaiduri atas laporan Anda.